Hai. Ini adalah anaknya Kalirol, salah satu kucing liar yang tinggal di sekitar rumah kami. Jadi dia tadinya lahiran tuh ada 6 anak, tapi yang 5 meninggal. Kasihan. Nah ini Kalirolnya lagi di luar entah kemana ya. Saya kayak kasihan gitu, dia sendirian di luar, jadinya saya bawa ke dalam. Ditaruh di soft carrier-nya Koko nih. Nah, saya biarin deh dia di sini. Soalnya di luar tuh ada burung-burung gede segala macam, takut kan? Kalau mau lihat gimana proses lahiran Kalirol, nih linknya ada di atas ya. Itu saya videoin dari awal sampai akhir. Hi baby, it's okay. It's okay. Oke, sekarang saya mau biarin dia dulu. Saya mau masak lasanya. Sekarang kita mau bikin saus bolognese-nya dulu ya. Ini ada minyak sedikit untuk menumis. Ini kayaknya udah panas ya, coba dulu. Tuh lihat udah menggelembung. Menggelembung. Nah, yang pertama kita masukin ini bawang putihnya. Bawang putih, bawang bombay, tumis sampai harum. Sayurannya, tomat, ini kalau tomatnya mau di blender dulu nggak apa-apa juga ya, malah kayaknya sih lebih bagus, tapi kalau saya males di blender karena nanti juga dia nanti hancur sendiri gitu. Masukin dagingnya nih, saya pakai dagingnya 300 kayaknya tadi ini 330 gram ya, kayaknya 330 gram. Tapi kalau pakai kayak 250 sih kayaknya sih nggak apa-apa, tapi mungkin dibanyakin sayurnya gitu. Tapi kalau nggak mau pakai sayur pun nggak apa-apa ya, misalnya full daging gitu. Nah terus saya punya ini nih, saya punya kayak daging apa ya, ini ham ya, ham, tapi ini yang halal dari sapi. Saya masukin aja, jadi kalau misalnya kayak punya sosis atau ham gitu, atau daging sejenisnya, salami, masukin aja. Ini saya punya setengah, sayang ya kan, jadi dipakai lagi aja. Lalu masukin ini pasta tomat 1 sendok makan aja. Jadi kalau nggak punya pasta tomat jangan dimasukin saus tomat ya, karena saus tomat tuh beda sama pasta tomat. So ini 1 sendok makan, 1 sendok makan pasta tomat. Jadi ini tuh yang bikin warnanya merah dan rasanya tentu aja lebih enak. Air 1 cup. Dan ini kaldu
kebetulan saya punya kaldu sapi halal. Ini kalau nggak salah belinya waktu itu di Swiss. Jadi saya mau masukin satu aja. Tuh lihat ya, satu paket gini. Ya. Itu dia. Alright. Hampir lupa, jangan lupa nih garam. Ini sekitar setengah sendok teh atau selera ya, setengah sendok teh. Lalu lada, saya pakai lada hitam, pakai lada biasa juga nggak apa-apa. Terus kita masak sampai airnya agak asat. Airnya asat, terus tentu aja tomatnya sampai kayak hancur gitu ya. Nah, kalau mau rasanya Itali banget, tambahin oregano dan bay leaf atau kayak daun salamnya orang bule, bukan daun salam Asia ya. Oke, ini kita masak sampai dia asat airnya dan tomatnya hancur. Dia hampir kental, sedikit lagi. Menurut saya bikin lasanya tuh gampang banget sih, tapi modalnya lumayan gede ya, karena emang boros keju. Oh iya, ini tadi tomatnya, bukan tomat, wortelnya saya pakai satu wortel kayak gini. Lalu seledrinya itu satu batang seledri, tapi bukan seledri yang biasa kita pakai buat bikin sop ya. Ini seledri yang gede-gede gitu, yang biasa dipakai buat jus. Nah, ini udah nih. Cobain dulu ya. Bismillah. Pas semuanya. Benar-benar pas semuanya. Nah guys, ini yang namanya saus bolognese. Jadi sebenarnya udah bisa dimakan nih, misalnya sama spaghetti atau sama pasta apapun. Jadi kalau misalnya dengar spaghetti bolognese, nah ini sausnya. Walaupun tanpa dimasak jadi lasanya, udah bisa dimakan bareng sama jenis pasta yang lain. Kita kentelin dikit lagi ya. Kan tomatnya hancur dengan sendirinya. Ini kayaknya udah ya. Nah guys, kalau mau bikin lasanya sebenarnya pakai bolognese ini udah bisa. Jadi pakai pasta, bolognese dan keju itu tuh udah jadi lasanya. Tapi kalau saya biasanya saya tambahin sama saus bechamel. Nah ini kan udah selesai ya. Jadi saya mau bikin saus bechamelnya. Saya taruh sini. Jadi saya mau bikin saus bechamel atau saus putih. Saya nggak tahu gimana cara ngomongnya, bechamel atau gimana lah ya. Tapi ini gampang banget dan enak banget kalau pakai saus bechamel pas bikin lasanya. Itu cuman butter 50 gram, lalu susu. Ini susu 250 gram. Katanya saus bechamel ini dia French style. Jadi kalau yang ditambahin saus bechamel misalnya pasta, nah itu di apa ya? Kayak ada penambahan dari style Prancis. Kalau saya sih nggak masalah karena enak sih. Enak banget asli, pakai bechamel tuh beda kalau cuman
bolognese doang. Bolognese sama keju doang tuh beda kalau misalnya ditambahin sama bechamel. Anyway, kita tunggu ya. Ini tadi butter dan susu, mentega dan susu. Sekali lagi, kalau nggak mau pakai saus bechamel juga nggak apa-apa. Jadi saus bolognese, keju, dan pasta lasanya itu udah jadi lasanya. Sorry ya, itu ada koko. Masukin terigu. Aduk biar dia nggak menggumpal. Lalu ini nih yang bikin enak banget, pala seperempat sendok teh, dikit aja karena dia lumayan strong ya rasanya. Tuh lihat, udah kelihatan ya, kental. Lada, sedikit garam, dikit aja. Terakhir keju. Ini saya pakai mozzarella. Ini apinya udah kecil banget. Itu koko. Reseh ya koko. Nah, ini dia. Ini bechamel sauce-nya nih. Wow, look at that. Lihat, lihat. Wah. Oke, sekarang terakhir kita masak pastanya. Ini udah siap. Koko. 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 Oke. Nih, air dan panci besar buat masak si pasta. Jangan lupa nyalain ovennya. Kita ngangetin ovennya preheat di 175 derajat Celcius. Ini udah mendidih. Tinggal saya masukin nih lasanyanya. Kelihatan nggak ya? Ya itulah ya. Sekitar 9. Jadi konsepnya adalah 3 bagian paling bawah, tengah 3 juga, dan paling atas 3 juga. Ini udah mateng. Wow, lihat deh. Sekarang kita tinggal nyusun lasanya. Ini ada lasanya, udah saya rebus tadi. Lalu ini ada saus bolognese atau saus dagingnya. Ini ada saus bechamelnya, saus bechamel, atau saus putih. Sekali lagi, kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Lalu ini ada keju. Saya pakai keju ini nih, Italian 5 cheese. Dia mix dari mozzarella, provolone, parmesan, asiago, sama romano cheese. Kalau nggak ada ini, pakai aja cheddar, craft cheddar di Indonesia yang banyak dijual di mana-mana. Lalu jangan lupa terakhir ada parmesan cheese, ini buat atasnya. Pertama, ini nih saus dagingnya kita kayak olesin dikit aja di dasar, paling dasar. Kayaknya sih ini ya biar gampang diambilnya nanti kalau pas sudah mateng. Saya juga nggak tahu kenapa daging dimasukin dulu jadi alasnya gitu. Oke. Ini dagingnya ya, saking nggak ada lemaknya tuh dia bener-bener gumpal-gumpal banget. Oke. Bawahnya udah. Lalu atas kasihin pasta. Nah ini kan panjang banget nih,
Saya potong aja deh. Tuh. Ini sisanya taruh di, oke, taruh di sini ya. Masukin lagi. Ini tuh saya nggak pakai, jadi kayak masih ada sisa pasta lasanya beberapa. Saya campurin aja deh. Nah ini dia. Lalu masukin lagi. Nah, kita mau kayak gini ya. Di ketutupan semua. Nih, lapisan pertama setelah pasta adalah si saus bechamel. Wow. Ini asli deh, enak banget. By the way, tangan saya udah bersih ya. Kalau pakai saus bechamel nih kayaknya bener-bener keju banget gitu loh, kayak aduh gimana sih, gurih terus keju banget, kayak susu banget. Nah ini lapisan pertama. Sekarang masukin daging. Kalau nggak pakai saus bechamel, setelah pasta langsung daging. Habis itu masukin kejunya habis daging. Tuh lihat. Harus royal, jangan pelit-pelit. Ya. Wah, jatuh. Ini dia, lalu keju. Tuh lihat kejunya. Wow, ini sih pasti ditambah lagi keju sama saya, cuman tadi dimasukin ke mangkok sini biar lebih gampang. Tuh, lihat deh. Wow. Berikutnya pasta lagi. Jadi ini tadi kan saya pastanya 9 ya, tapi karena saya pakai loyangnya atau pannya nggak terlalu lebar, jadi saya potong-potong lagi nih. Jadi kalau misalnya mau pakai 8 atau 7 mungkin bisa. Saya potong. Nah, daripada kebuang-buang, yang potongannya nih taruhin deh di tengah. Tuh. Nah, terus si bechamel lagi. Gimana sih yang gampang? Nih ya. Bechamelnya kalau nggak mau kental banget kayak gini, kejunya dikurangin, susunya ditambahin. Hai. Lain pulang. Langsung ngomong sama kucingnya. Tuh. She's upstairs because I brought the kitten inside for a while because Kalirol was leaving the babies. Yang saya, oke, lihat nih ya. Terus dagingnya, ini gimana sih yang gampang gini? Dagingnya lampunya dimatiin aja. What did you buy? The fish sauce? I had fish sauce. Got avocados, which thankfully they had. Thank you.
Sure they're going to or not, but they did. Saya pesan Brian buat beliin saus ikan sama alpukat karena besok mau bikin sushi dan nanti resepnya insya Allah saya posting juga. Nah ini ya guys, lapisan kedua. Oh, segini banyak loh. Kejunya lagi. Koko. Nah, kan nggak cukup kan karena saya biasa kasih kejunya banyak. Wow. Dan keju. Lalu ini lapisan terakhir. Ternyata saya masak pastanya kebanyakan karena biasanya pakai loyangnya agak gedean sih. Ini loyangnya kecil kayak gini. Karena kalau loyangnya kegedean ngabisinnya bingung. Lapisan paling atas just do not put yet, just put somewhere. Meow. I agree. Nah terus ini deh terakhir. Oke, nah paling atas habisin deh nih si bechamel sauce-nya. Ini nih yang bikin creamy. Nah kalau nggak pakai bechamel sauce, abis lapisan paling atas langsung dikasih keju. Oke, ratain. Jadi Brian kalau pulang kerja langsung nyapa kucingnya sebelum nyium saya. Terus habis itu langsung ngasih snack buat kucingnya karena dia nggak mau kucingnya kelaparan tanpa snack. Masih ada ya. Tuh. Duh. Lihat. Keju. Ini baru si bechamel sauce-nya nih. Baru tambahin kejunya. Lasanya itu emang harus boros keju ya, karena konsepnya kan daging, saus daging dan keju. Tuh, ini asli loh, lebih enak dari yang di Pizza Hut. Kalau yang di Indonesia biasanya makan lasanyanya dari Pizza Hut, ini dijamin jauh lebih enak dari Pizza Hut. Oke. Terakhir si parmesan. Biasanya saya beli parmesannya yang kayak gini juga nih, yang udah diparut tapi lagi nggak ada. Jadi pakai ini pun tak apa. Tuh, wow. Give the snack for them, say. Tuh ya, lihat merata. Oke, nih kita siap tinggal masukin ke oven. Ini kan kita panggang sekitar 30 menit ya. 15 menit pertama kita tutup, 15 atau 20 menit pertama kita tutup biar atasnya tuh nggak gosong, nggak cepet gosong. Ini ovennya udah siap, masukin, kita set 30 menit. Nah, yang sisaan pasta tadi jangan dibuang, sayang.
dimakan biasa aja sama si saus dagingnya. Kan ini sama aja sama pasta gitu kan, pasta biasa. Jadi gantinya spaghetti. Biasanya saya potong-potong gini. Potong asal aja random. Ini berantakan banget ya. Waktunya beres-beres nih. Tuh, ini kan sayang ya, masih ada selembar lagi. Potongin aja. Tuh, lalu campur deh sama si saus daging. Udah. Tinggal ditambahin keju kalau mau. Atau begini pun udah enak. Tuh. Nah, lihat, ini bisa langsung dimakan nih. Tuh. Ini coba saya makan sekarang ya. Let's see. Kayak pasta biasa. Bismillah. Enak. Ini dia udah jadi lasanya ala saya. Lihat kejunya ya. Yum. Tadi ada sedikit koreksi. Yang pertama saya bilang kalau dibakar 175 derajat Celcius, yang benar itu 200 derajat Celcius. Nggak ngerti kenapa saya bilang 175. Jadi total dibakarnya itu 30 menit. 15 menit pertama ditutup sama aluminium foil. Lalu setelah 15 menit dilepas ya tutupnya, aluminium foilnya, lalu dibakar lagi selama 15 menit atau sampai kayak kecoklatan sedikit atasnya. Ini insya Allah enak banget, lebih enak dari lasanya Pizza Hut kalau menurut saya. Dan sekali lagi, kalau misalnya nggak mau pakai bechamel sauce, nggak apa-apa, di skip, langsung aja pakai pastanya, keju, dan si bolognese sauce. Dan ini dia. Sekarang Brian mau makan malam. Selamat mencoba, mudah-mudahan suka. Siapa tahu bisa jadi sumber tambahan uang jajan buat ibu-ibu di rumah nih. Selamat mencoba. Oke, ini buat Brian. Saya nggak punya potongan rasanya nih. But how this work? Look at that. I think I put too much cheese in here. Wah, lihat dong. Guys, ini dia nih. Lihat, lihat, lihat. Ya. Kejunya. Yum. Nah, ini nih kali roll. Waduh. Hai. Ow! So aggressive about the food. You want to try, Kali? No. Wow, she likes it. Like, of course, it's cheese and meat. Want more? Enak banget. You finish it? Sekarang saya makan lasanyanya. Ini saya nggak makan duluan ya. Saya malah makan belakangan. Tadi Brian udah selesai makan.
Saya nge-laundry dulu. Brian masih main juggling. Tadi ada kali roll, tapi sekarang dia ke anaknya. Saya nyelesain makan deh sambil lihat sunset. Indah banget, masya Allah.